Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Astuti dari Universitas Muhammadiyah Bandung dengan prodi Farmasi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan dalam farmasi. Yang pertama, saya akan membahas tentang resep. Pengertian resep itu sendiri ialah permintaan tertulis dari seorang dokter kepada apoteker untuk dibuatkan atau menyerahkan obat kepada pasien. Nah, yang berhak menulis resep ialah dokter, dokter gigi terbatas pada pengobatan gigi dan mulut, dokter hewan terbatas pengobatan untuk hewan. Resep juga harus ditulis dengan jelas dan lengkap. Apabila resep tidak dapat dibaca dengan jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep. Dokter gigi juga diberi izin untuk menulis dari segala macam obat dengan cara perparenteral atau injeksi atau cara-cara pemakaian yang lain, khusus untuk mengobati penyakit gigi dan mulut. Sedangkan pembiusan atau pati rasa secara umum tetap dilarang bagi dokter gigi. Di dalam resep dokter maupun resep dokter hewan, resep harus memuat beberapa hal. Yang pertama, di bagian atas ada nama, alamat, dan nomor izin praktek dokter maupun dokter gigi dan dokter hewan. Kemudian ada tanggal penulis resep atau inskripsio. Kemudian tanda R atau resep pada bagian kiri setiap penulisan resep. Nama setiap obat atau komposisi obat atau invokasio terdapat di tengah-tengah. Kemudian ada aturan pemakaian obat yang tertulis atau signatur. Kemudian tanda tangan atau paraf dokter penulis resep sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau subskripsio. Kemudian untuk resep hewan atau resep dokter hewan harus terdapat jenis hewan dan nama serta alamat pemiliknya. Nah, kemudian di dalam resep terdapat tanda seru dan paraf dokter untuk resep yang mengandung obat yang jumlahnya melebihi dosis maksimal. Untuk resep yang mengandung narkotika harus ditulis tersendiri, yaitu tidak boleh ada iterasi atau ulangan. Ditulis nama pasien dan tidak boleh MI atau mihi ipsi atau untuk dipakai sendiri. Alamat pasien dan aturan pakai atau signa yang jelas tidak boleh ditulis sudah tahu pakainya atau usus cognitus. Untuk penderita yang segera memerlukan obatnya, dokter menulis di bagian kanan atas resep dengan cito, statum, dan urgent yang artinya segera. P.I.M atau periculum in mora yang artinya berbahaya bila ditunda. Resep ini harus dilayani dulu. Bila dokter tidak ingin resepnya yang mengandung obat keras tanpa sepengetahuannya diulang, dokter akan menulis tanda NI atau ni iteratur atau tidak boleh diulang. Jadi, resep yang tidak boleh diulang ialah resep yang mengandung obat narkotika atau obat lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan C.Ki Dirjen .Pom harus dengan resep baru. Selanjutnya kita masuk ke bagian apotik. Yang pertama meliputi pengelolaan apotik, yaitu pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan, dan penyerahan obat dan bahan obat. Lalu ada pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pengerahan perbekalan farmasi lainnya. Nah, selanjutnya pelayanan informasi mengenai perbekalan farmasi yang meliputi pelayanan informasi tentang obat dan perbekalan lainnya yang diberikan kepada dokter dan tenaga kesehatan maupun kepada masyarakat. Pengamatan dan pelaporan informasi mengenai khasiat, keamanan, dan bahaya obat. Selanjutnya, kita masuk ke pelayanan apotik. Yang pertama, apotik wajib dibuka untuk melayani masyarakat dari pukul 8 hingga 10, kecuali bagi apotik yang membuka tokonya menggunakan waktu full atau 24 jam.
Kemudian yang kedua, apotek wajib melayani resep dokter, dokter gigi, dan dokter hewan. Pelayanan resep sepenuhnya atas tanggung jawab apoteker pengelola apotek. Kemudian ada apoteker wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat. Kemudian, adapun apoteker yang wajib memberikan informasi. Yang pertama, yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien. Yang kedua, menggunakan obat secara tepat, aman, rasional atas permintaan masyarakat. Nah, kemudian apabila apotek menganggap bahwa dalam resep ada kekeliruan atau penulisan resep yang tidak tepat, apoteker harus memberitahu kepada dokter penulis resep. Bila dokter penulis resep tetap pada pendiriannya, dokter wajib membutuhkan tanda tangan yang lazim di atas resep atau masyarakat secara tertulis. Kemudian salinan resep harus ditandatangani oleh apoteker. Nah, yang terakhir, resep harus dirahasiakan dan disimpan di apotik dengan baik dalam jangka waktu 3 tahun. Ada pula obat-obat yang dilarang penjualannya atau peredarannya, ialah obat Ditalidom dan segala sediaan yang mengandung obat tersebut, antara lain Softenon dari Prancis dan Contergan dari Grunenthal atau Jerman. Obat ini belum pernah beredar di Indonesia sebab dilarang, ialah menimbulkan cacat anggota badan pada bayi yang dilahirkan oleh ibu yang mengandung obat tersebut. Obat tersebut digunakan sebagai obat tidur. Kemudian ada Meslizin dan segala sediaan yang mengandung obat tersebut, antara lain Travelon atau BKF, Postafen atau Union Chemique Belgium, Emasfen atau BKF, Nonamin atau Pfizer. Obat ini digunakan sebagai obat anti muntah. Kemudian ada Penetrazin dan segala sediaan yang mengandung obat tersebut, antara lain Preludin dan Obezin. Obat ini digunakan sebagai obat penurun badan atau anti-obesitas yang mengurangi berat badan. Kemudian ada penggunaan piramidon atau amidozon dan kloroform sebagai bahan obat. Kemudian ada semua obat yang tidak didaftarkan ke Depkes dinyatakan sebagai obat yang berbahaya, dan dalam arti undang-undang obat tersebut memang berbahaya. Kemudian semua obat yang ditarik dari peredaran oleh Departemen Kesehatan dinyatakan tidak boleh dijual dan diedar. Selanjutnya ada kopi resep atau salinan resep. Kopi resep ialah salinan tertulis dari suatu resep, atau istilah lain dari kopi resep ialah apograf, exemplum, dan arsif. Salinan resep selain memuat semua keterangan yang termuat dalam resep, asli harus memuat pula, yang pertama, nama dan alamat apotik. Yang kedua, nama dan nomor SIK apoteker pengelola apotik. Yang ketiga, tanda tangan atau paraf apoteker pengelola apotik. Yang keempat, tanda det atau detur untuk obat yang sudah diserahkan, atau tanda nedet atau nedetur untuk obat yang belum diserahkan. Kemudian ada juga nomor resep dan tanggal pembuatan. Salinan resep harus ditandatangani oleh apoteker. Resep harus dirahasiakan dan disimpan di apotek selama kurang lebih 3 tahun dengan baik. Nah, selanjutnya resep atau salinan resep hanya boleh diperhatikan kepada dokter, penulis resep, atau yang merawat penderita yang bersangkutan. Kemudian, apoteker pengelola apotek, apoteker pendamping atau pengganti diizinkan untuk menjual obat keras yang disebut daftar obat wajib apotek tanpa resep. Daftar obat tersebut ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Materi yang saya jelaskan hanya mencakup sebagian dari peraturan-peraturan dalam farmasi. Selebihnya, peraturan-peraturan dalam farmasi sangat banyak dan mencakup sangat luas. Di sini saya akan mengakhiri presentasi atau materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.